Malam hari ini Injil mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Kristus tidak memanggil kita untuk saling mengecewakan, saling melukai satu dengan lain. Tetapi mari hari ini kita belajar bahwa Kristus memanggil kita untuk kita hidup dalam kasih dan pengampunan. Bukan saling melukai, bukan akan ada kepahitan, dendam di antara kita, ya, baik itu dalam keluarga, teman, sahabat dan sebagainya. Saudara, saya memberikan tema kecil untuk malam hari ini, ya, sebuah tema kecil yang menurut saya cukup menarik. Kasih merangkul, pengampunan yang memulihkan. Kasihnya merangkul, pengampunan yang memulihkan. Dan demikian malam hari ini kita akan belajar, ya, 3 poin penting, ya, dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Kasihlah sungguh-sungguh seorang yang lain. Bapak mama saudara-saudara, kata sungguh-sungguh menunjukkan sebuah kasih yang serius, ya, sebuah kasih yang tekun, dan kasih yang tidak mudah menyerah. Itulah kasih yang sungguh-sungguh. Hari ini kita akan belajar 3 poin penting dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8 ini. Maka hal yang pertama, kasih yang merangkul, bukan kasih yang menolak. Alkitab berkata, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain. Kasih maksud ini bukan kasih, bukan sekedar hanya perasaan bapak mama, tetapi kasih ada keputusan yang tetap diperlakukan seorang kepada lain sesuai dengan kasih Kristus yang telah ditunjukkan kepada kita. Bahkan mungkin hubungan kita sementara enggak ada orang lain, tunjukkanlah kasih itu. Mengapa demikian? Karena kasih Kristus merangkul orang yang terluka. Yesus adalah teladan yang terbesar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Teladan yang sempurna ada Kristus. Kita manusia terbatas. Bahkan kami sebagai para Tuhan juga terbatas, yang namanya juga manusia. Tetapi mari kita belajar, teladan terbesar adalah Kristus. Di mana Kristus merangkul orang yang terluka. Mereka yang terbuang, Yesus merangkul mereka yang berdosa. Mereka ini tolak masyarakat. Mereka dianggap tidak penting, tidak layak di dalam masyarakat. Yesus merangkul mereka. Mengapa? Karena Dia datang bukan untuk kita manusia sempurna, tetapi Yesus datang karena manusia membutuhkan namanya kasih dan karunia. Dengan demikian, kalau kita melihat Roma pasal 5 ayat 8 berkata demikian, kita Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi, ya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah kasih Allah yang sempurna. Kasih yang memulihkan adalah kasih Allah sempurna. Dengan demikian perhatikan kalimat Kristus mengasihi bukan setelah kita menjadi sempurna, tetapi Kristus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kristus bukan menolak kita, tetapi kasih yang merangkul. Orang yang terbuang, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang mungkin merasa dosanya paling besar, yang dianggap tidak berguna di tengah-tengah masyarakat, itulah kasih Kristus merangkul mereka-mereka ini. Dengan demikian, kalau Kristus sudah merangkul kita, maka mari kita juga dipanggil untuk merangkul orang lain. Kasih itu merangkul, kasih itu menerima orang lain. Kasih tidak melihat kelebihan orang lain atau kekurangan orang lain, tetapi kasih itu menerima dengan keseluruhan. Maka kita berkata, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan baik. Kata sungguh-sungguh penekanan yang luar biasa. Maka kasih harus mulai dari rumah.
Bapak Mama, saudara-saudara, malam ini ibadah kaum bapak dan kaum ibu. Ya, ada yang datang dengan pasangan, tetapi ada juga mungkin karena kesibukan lain sehingga hanya suaminya datang atau istri datang. Tetapi satu hal saya tekankan, bahwa kasih harus dimulai dari rumah kita masing-masing. Saudara yang terkasih, kasih Kristen yang paling nyata bukan ketika kita berada di depan banyak orang, tidak demikian. Tetapi ketika kita berada di rumah. Mungkin suami bertanya, bagaimana keadaanmu hari ini, istriku? Mungkin istri berkata, mari kita hadapi bersama-sama. Mungkin orang tua berkata kepada anaknya, kesalahanmu tidak berarti, kamu tetap berharga. Bapak Mama, saudara-saudara, kalimat-kalimat ya, sederhana ini akan membangkitkan kasih menjadi pelayanan dalam keluarga kita masing-masing. Dengan demikian, kadang orang tidak membutuhkan yang mungkin yang panjang atau yang panjang, tetapi mereka membutuhkan namanya saya mengasihi, menerima dirimu apa. Seringkali Bapak Mama saudara kita kasih Tuhan, kalau ada bimbingan pernikahan, saya bilang begini, biasanya kalau setelah orang nikah kan dia bulan madu. Madu itu biasanya kurang lebih ya 2-3 bulan itu bulan madu. Tetapi setelah itu mulai ada pahitnya sedikit-sedikit. Ternyata asli seperti ini toh. Ketika pacaran mungkin 50-60% sifatnya ketahuan. Tetapi ketika kita dalam satu rumah, itu loh kita ternyata istri seperti ini toh. Ternyata suami seperti ini. Maka saya katakan bahwa ketika engkau menerima istrimu, jangan lihat kelebihannya, tetapi harus juga menerima kekurangan. Ketika seorang istri menerima suaminya